Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nurinda Putri. Saya dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada. Saya tingkat 2. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai KB PIL. Pertama kita siapkan alat dulu. Ada timbangan berat badan, ada KB PIL, mini PIL, lalu ada lembar balik, ada tensi, dan ada stetoskop. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ingin menggunakan KB ya Bu ya. Sebelumnya ada yang udah Ibu pilih mau menggunakan KB apa? KB PIL ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Bidan Yolanda. Di sini saya yang bertugas pada malam hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Wati ya Bu ya. Maaf Ibu, sebelumnya saya tanya-tanya terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum saya menjelaskan apa itu tentang KB. Sebelumnya namanya siapa Ibu? Ibu Wati ya Bu ya. Umurnya berapa? 20 tahun ya Bu ya. Ibu, nama suaminya siapa Ibu? Pak Tatan. Umurnya berapa Ibu? 22 tahun ya Bu ya. Ibu sebelumnya pernah punya anak berapa Ibu? Oh, belum pernah punya anak ya Bu ya. Maaf Ibu, pernah keguguran? Belum pernah. Lalu Ibu sebelumnya udah pernah memakai alat kontrasepsi jenis apa Ibu? Belum pernah ya Bu ya. Ibu memiliki riwayat penyakit nggak Bu, seperti diabetes, jantung, darah tinggi? Tidak punya ya Bu ya. Kalau keluarga Ibu memiliki nggak Bu penyakit seperti diabetes, jantung, darah tinggi? Nggak punya juga ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan jelas. Di sini Ibu timbang berat badan dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, berapa Ibu? Oh, 60 ya Bu ya. Saya ukur tekanan darah dulu ya Bu ya. Ibu biasanya tekanan darahnya berapa Bu normalnya? 120 ya Bu ya. Saya ukur dulu ya Bu ya tekanan darahnya ya Bu ya. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/100. Baik Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi KB PIL ini ada dua jenis Ibu, yaitu KB PIL yang mengandung dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, dan ada hormon yang mengandung satu hormon saja, yaitu hormon progestin. Nah, di sini ada contoh PIL KB yang mengandung dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progestin, dan di sini juga ada PIL yang mengandung satu hormon saja, yaitu hormon progestin. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya mengenai apa itu KB. Jadi sini ada keluarga berencana ya Bu ya. Jadi apa itu KB? Jadi tujuannya KB itu adalah untuk mencegah kehamilan atas dengan alasan untuk kepentingan pribadi atau untuk mencegah atau menjarangkan kehamilan. Lalu di sini manfaat KB itu tersendiri ada kesehatan fisik dan mental, wanita lebih baik, keluarga lebih bahagia. Lalu ada macam-macam KB Ibu, ada pil KB, KB suntik, kondom, lalu ada implan, IUD. Nah, Ibu sendiri ingin memilih KB pil ya Bu ya. Jadi KB pil ini adalah tablet diminum setiap hari oleh seseorang wanita untuk mencegah kehamilan. Lalu di sini ada macam-macam KB-nya ya Bu ya. Ada KB suntik, KB IUD, KB pil, KB implan, dan KB dan kondom. Lalu
Di sini adalah pil KB adalah tablet diminum setiap hari oleh seseorang wanita untuk mencegah kehamilan. Lalu di sini KB pil ya Bu. Ibu di sini ada keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan KB pil. Jadi ada sangat efektif bila digunakan secara benar tentunya ya Bu ya. Jadi tidak mengganggu saat berhubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, kesuburannya cepat kembali, nyaman dan mudah digunakan, dapat dihentikan kapan saja. Lalu ada kekurangannya Ibu. Jadi kekurangannya harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Resiko kehamilan ektopik, tetapi resikonya lebih rendah dibanding perempuan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Efektivitas menjadi rendah apabila diminum bersamaan dengan obat tuberkulosis dan epilepsi. Jadi seperti itu ya Bu ya, keuntungan dan kekurangan menggunakan KB pil. Di sini saya juga akan menjelaskan KB yang mini pil ya Bu ya, pil KB yang mini pil. Nah, pil yang mini pil ini adalah pil KB yang hanya mengandung satu hormon, yaitu hormon progestin. Dan hormon progestinnya itu hanya mengandung sedikit. Nah, jadi mini pil ini ada keuntungan dan kerugiannya juga Ibu. Jadi keuntungannya yaitu efektivitasnya lebih tinggi, lalu aman digunakan, kesuburannya cepat kembali, lalu dapat dihentikan kapan saja, tidak mempengaruhi ASI. Lalu kerugiannya yaitu biaya ya Bu ya, tentunya pasti biaya, terus harus sedia setiap saat. Lalu efektivitasnya akan berkurang jika pemberian ASI pun berkurang. Lalu tidak melindungi dari penyakit seksual, terus tidak melindungi dari penyakit kista ovarium, terlebih lagi bagi wanita yang sudah pernah mengalami kehamilan ektopik. Lalu efek sampingnya Ibu ada penaikan atau penurunan berat badan, lalu ada mual, pusing, terus payudaranya tegang ya Bu ya. Jadi Ibu yang boleh menggunakan KB mini pil ini yaitu adalah wanita usia subur tentunya, lalu pasca persalinan tidak menyusui, pasca keguguran, lalu ada yang tidak bisa mengonsumsi hormon estrogen lebih banyak, lalu perokok semua usia. Baik Ibu, dari dua jenis pil KB yang sudah saya jelaskan, ada yang pil kombinasi yang 2 hormon dan ada yang 1 hormon saja. Nah, Ibu ingin memilih KB yang mana nih Bu, yang menurut Ibu cocok buat Ibu? Yang ini aja, yang ini ya Bu ya, yang kombinasi ya Bu ya, yang 2 hormon, yang hormon progestin dan estrogen. Baik ya Bu ya, saya jelaskan dulu cara minumnya ya Bu ya. Jadi di sini ada Ibu dapat 28 tablet ya Bu ya. Nah, di sini cara minumnya ada di sini Bu. Ada di belakangnya. Nah, Ibu cara minumnya hanya berdasarkan hari aja Bu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berturut ya Bu ya minumnya. Nah, lalu jika Ibu misalkan di hari Sabtu Ibu lupa meminum pilnya di hari Sabtu, nah Ibu baru ingat kalau misalnya Ibu belum minum nih Bu pil yang di hari Sabtu, nah Ibu boleh minumnya di hari Minggu. Nah, jika misalkan Ibu hari Kamis Jumat nih Ibu lupa minum pil KB Kamis Jumatnya, nah Ibu ingetnya di hari Sabtunya nih Bu, nah Ibu minum pil KB yang hari Kamis dan hari Jumatnya. Nah, dengan catatan Ibu harus menggunakan pengaman lagi Bu, seperti kondom ya Bu ya. Nah, jadi cara minumnya misalkan di sini ya Bu ya, Ibu misalkan haid di tanggal 1 nih Bu, di tanggal 1 ya Bu ya, Ibu haid di tanggal 1. Nah,
Ibu lihat di tanggal 1 ini hari apa? Misalkan ini hari Selasa ya Bu ya, hari Selasa. Nah, Ibu di sininya minum dimulai dari hari Selasa Bu, Selasa seterusnya gitu ya Bu ya. Nah, itu cara minumnya ya Bu ya. Jadi kalau misalkan Ibu lupa untuk minum pil KB-nya ini, nggak apa-apa Bu, lanjutin aja. Tapi dengan catatan Ibu harus menggunakan alat kontrasepsi lain seperti kondom ya Bu ya. Nah, jadi segitu Ibu penjelasan tentang mengenai pil KB yang kombinasi yang mengandung 2 hormon dan yang mengandung 1 hormon. Jadi keuntungan dan kerugiannya sudah saya jelaskan tadi ke Ibu ya Bu ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Ibu memahami ya Bu ya? Nah, ada yang Ibu tanyakan atau ada yang Ibu kurang jelas? Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai KB pil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.